kita tahu bahwa majority itu kita masih menggunakan energi fosil. Itulah yang disebut dengan BBM, bahan bakar minyak itu, termasuk solar di dalamnya. Nah, maka ketika ada policy atau kebijakan untuk mengganti solar itu dengan bahan bakar nabati, yang disebut dengan B20, di situ mencampurkan dengan CPO ya, itu tentu satu langkah yang bisa dipahami ya, karena memang begitulah cara untuk mendiversifikasi energi itu. Yang jadi soal itu adalah ketika kita mengganti solar itu dengan B20, di dalamnya nanti ada CPO, itu sumbernya dari mana? Nah, ini yang jadi soal, karena sumber dari mana itu nanti akan kita bisa ketahui siapa sebenarnya yang akan memegang kendali dalam sebutlah policy ini atau project ini, dan karenanya kemudian siapa yang akan mendapatkan untung terbesar. Nah, kita tahu bahwa B50 itu pada akhirnya nanti sangat bergantung kepada pasokan CPO, dan CPO itu bergantung kepada siapa yang mensuplai atau siapa yang menguasai kebun sawit. Nah, kita tahu bahwa dari sekitar 18,6 juta hektar kebun sawit di negeri ini, itu boleh disebut hampir seluruhnya itu dikuasai oleh korporasi swasta. BUMN itu hanya memegang kurang lebih sekitar 800 sampai 900 ribu. Jadi kurang dari 10%. Ya, kalau 18,6 itu kan berarti 1,8 juta kan 10%. Jadi hanya kurang lebih sekitar 5%. Dari sana kita menjadi tahu, dengan demikian maka kendali dari suplai CPO itu di tangan korporasi swasta. Jika itu langkah yang menguntungkan, maka mereka pula yang akan mendapatkan keuntungan paling besar. Kenapa ini mesti disebut atau mesti diangkat? Oleh karena diversifikasi ini pasti akan terkait dengan dua hal penting. Yang pertama itu adalah pengamanan suplai, dan yang kedua adalah soal harga gitu. Ketika suplai itu boleh disebut hampir seluruhnya itu di tangan korporasi swasta, maka di situ ada bahayanya. Bahayanya adalah bahwa kendali suplai bukan di tangan pemerintah, tapi di tangan korporasi swasta. Itu satu. Kemudian yang kedua, dan itu kemudian menyangkut harga. Ketika suplai itu majority di tangan korporasi swasta, maka tentu saja mereka akan mempunyai kekuatan untuk menentukan tingkat harga berapa gitu. Dan ketika katakanlah sebagai dalam istilahnya itu single provider, maka pemerintah tidak akan punya pilihan lain untuk terus mempertahankan BBM jenis itu. Dan siapa yang kemudian akan menanggung biaya yang ditimbulkan oleh karena penetapan harga yang dominan dilakukan korporasi swasta itu? Tentu saja adalah konsumen itu. Dan kita tahu bahwa jika itu pengganti solar, maka itu banyak kendaraan niaga, dan itu pasti juga akan berujung kepada peningkatan biaya operasional, dan biaya operasional pasti akan dilarikan kepada harga dari produk, dari apa yang mereka lakukan, industri apa, itu.